pajak yang sudah bergabung di IG kita pada sore hari ini, selamat bergabung. Mungkin kita tunggu dulu ya kawan-kawan pajak yang lainnya, atau mungkin kawan pajak yang sudah bergabung bisa share-share ke kawan pajak lainnya untuk bisa bergabung di IG kita pada sore hari ini untuk mendapatkan informasi terkait dengan perpajakan. Ya. Kita mungkin tunggu 1 menit, 2 menit lagi ya sambil menunggu. Waduh, betul. Sudah ada yang bergabung? Sudah ada. Disapa-sapa dulu, Mau kawan pajak disapa-sapa yang dulu? sudah bergabung. Selamat sore. Selamat sore untuk Kak Asti, ada Kak Dek Dwi, ada Kak Uminya Abbas. Nah, halo kawan-kawan pajak yang sudah bergabung. Ayo diajak teman-temannya. Mungkin bisa ajak kawan-kawannya ya untuk bergabung ke IG kita pada sore hari ini. Karena Ibu Bendahara kantor itu diajak, soalnya spill-spillannya Wah, materinya iya, hari ini terutama ya, bendahara. betul. Nah, mungkin untuk kawan-kawan yang pajak yang sudah bergabung bisa diajak nih bendahara-bendaharanya terutama, atau mungkin bisa operatornya juga ya, Kak ya. Oke. Mungkin kita mulai aja ya, Kak ya. Halo kawan pajak, selamat sore. Gimana nih keadaannya? Semoga kawan-kawan pajak dalam keadaan yang baik-baik aja nih ya. Semoga sehat. Amin ya. Senang rasanya kita bisa berkumpul atau bergabung pada sore hari ini di acara IG Lab KPP Pratama Parepare. Nah sebelumnya nih mungkin kawan-kawan pajak nih bingung nih, ini siapa nih orang-orang baru nih yang duduk nih. Nah kalau kata orang sih tak kenal maka tak sayang, jadi kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mulai dari saya dulu sebagai host hari ini. Halo kawan pajak, perkenalkan nama saya Nur Afni atau bisa disapa Kak Afni. Saya sebagai asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Parepare. Salam kenal dan salam bergabung untuk kawan-kawan pajak semua. Nah terus di samping saya ada siapa nih? Halo kawan pajak, saya Muhammad Abi Fauzan. Kalau di sini dikenalnya dengan nama Kak Ocang. Dan kita baru berapa bulan ya di sini ya? 2 bulan lebih. Ya, makanya pasti ada, oh ini wajah-wajah baru lagi Ya, nih. Kecuali senior ini udah sudah pernah saya pikir. Ya, salam kenal semuanya. Nah, terus di samping kita ada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Saya Jumiati, akrab dipanggil Jumi ya. Saya fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Parepare. Kalau mereka baru 2 bulan, saya lumayan agak lama, lebih lama sedikit. Lama sedikit. Lama sedikit, tapi belum setahun juga KPP Pratama Parepare. Ya, oke. Salam Ya, kenal Kak pokoknya Ocang. kita penyuluh. Jadi kalau kawan pajak main-main ke KPP, ke helpdesk, nanti ketemunya dengan kita semua. Oke, Ada nah. berlima kita ya. Ngomong-ngomong soal helpdesk nih, Kak. Nah, akhir-akhir ini helpdesk nih kayaknya didominasi oleh WP Bendahara ya, Kak ya? Ya, betul sekali. Nah, biasanya kebanyakan dari mereka itu rata-rata ya tentang Cortex ya, karena sekarang memang lagi into Cortex. Jadi mulai dari aktivasi akun sampai dengan mereka mau belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi Cortex ini. Seperti itu kami. Oke, berarti memang untuk bendahara-bendahara kawan-kawan pajak instansi pemerintah ini masih kayak agak bingung gitu, belum Ini- paham sepenuhnya. Ini juga terkait Kak Afni, Hmm. ada beberapa kasus lagi. Bendaharanya datang ke kantor, terus nanyain ada surat himbauan. Oh, iya. Gitu. Pas kita baca, oh ternyata himbauan terkait setoran deposit. Oh. Gitu. Jadi diminta klarifikasi oleh teman-teman pengawasan. Bendaharanya agak bingung gitu kelihatannya. Ini kan pajaknya sudah disetor, terus kita cek setorannya ternyata billing deposit. Itu kenapa masih disurati gitu. Nah makanya mungkin bisa nanti tercelahkan lah setelah Ya, sesi umum ini nanti. kami gunakan untuk memberikan Disampaikan. ya, Sebenarnya menyampaikan kalau tentang bendahara itu cukup setor billing deposit saja kah atau masih ada kewajiban lainnya? Oke, nah jadi mungkin nanti kita akan ngebahas ini terkait apa sih sebenarnya kewajiban dari kawan-kawan pajak bendahara instansi pemerintah ini. Nah mungkin ini juga ya Kak, kita kan sekarang untuk tahun 2025 kita sudah menjalankan aplikasi baru nih yang bernama Cortex. Nah
Betul sekali kan. Iya. Terus mungkin Bu bisa dijelasin nih sebenarnya kewajiban perpajakan kakak-kakak atau kawan-kawan pajak instansi pemerintah ini pada aplikasi Cortex ini tuh apa aja sih? Boleh dijelaskan mungkin gimana Kak? Ya, sejak Cortex ini diimplementasikan ya sejak awal 2025, ini mungkin harus dipahami oleh kawan pajak bahwa Cortex ini bukan hanya untuk wajib pajak badan atau orang pribadi saja, tapi ini juga berlaku bagi wajib pajak instansi pemerintah. Dalam hal ini mungkin kawan pajak yang profesinya itu adalah sebagai bendahara instansi pemerintah ya. Jadi mereka juga ini nanti akan menggunakan Cortex, dan alhamdulillah sih sudah lumayan sudah banyak lumayan ya, ada banyak. beberapa bendahara yang datang ke KPP untuk berkonsultasi ya. Banyak yang sudah paham juga ternyata. Ada semua ya. beberapa yang sudah paham tuh. Meskipun ada beberapa yang baru datang, kayaknya baru mau belajar dari awal gitu. Iya. Nah, tapi perlu dipahami ini Kak Afni. Kalau sebenarnya Cortex itu kan sebenarnya hanya aplikasi media untuk melaksanakan kewajiban. Nah, tapi sebelum kita masuk ke aplikasinya, itu mungkin perlu kita ingatkan lagi nih kepada kawan-kawan instansi pemerintah. Sebenarnya ketika seseorang ditunjuk untuk menjadi bendahara, mengelola dana pemerintah, itu sebenarnya kewajiban perpajakannya apa saja. Iya. Dan ini sebenarnya bukan berlaku pada saat Cortex Iya, ini betul. ada. Sebenarnya kewajiban bendahara ini sudah ada sejak sebelum Cortex Iya, ini bahkan sejak undang-undang pajak penghasilan pertama kali dirilis, Kak. Nah, Cortex ini hanya menegaskan kembali Iya, ya. betul. Jadi apa saja itu kamu? Nah, menarik nih. Nah, boleh mungkin dijabarin sedikit nih betul. terkait dengan apa aja saja sih Iya. ke apa kewajiban Kewajibannya ya. umumnya. Nah, jadi khususnya bendahara pengeluaran ya kan yang mengelola anggaran di instansi pemerintah biasanya bendahara pengeluaran. Nah, itu kita bisa kelompokkan menjadi 3 kewajiban besar Nah, apa alurnya. aja tuh? Yang pertama itu ada namanya tahap persiapan. Persiapan. Nah, yang kedua ada penyetoran pajaknya. Penyetoraan. Yang ketiga ada pelaporan SPT. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya tidak keluar dari 3 tahapan ini. Nah, kalau dia persiapan berarti kita ngomongnya menghitung dan membuat bukti potong. Nah, ini yang paling sering ini kayak Iya, itu di bagian dilupakan mungkin. ya. Bendahara memotong pajak tapi tidak membuat bukti potongnya. Nah, itu tahap persiapan, berarti kita bahasnya pembuatan bukti potong dulu. Kemudian setelah itu ada penyetoran. Nah, mungkin nanti kita jelaskan juga sejak Cortex ini ada sedikit perubahan aturan soal penyetoran pajak. Dan yang terakhir nanti ditutup dengan pelaporan SPT 1 bulan sekali. Baik. Nah, berarti untuk seluruh kewajibannya ini memang sudah harus wajib ya di aplikasi Cortex ya, Kak? Iya, betul. Jadi semua tahapan tadi mulai dari membuat bukti potong, menyetorkan pajaknya dan melapor SPT-nya itu semua kita lakukan di aplikasi Cortex. Oke. Jadi Nah, sudah iya. tidak perlu pikir lagi aplikasi apa lagi nih. Untuk tahun pajak mulai tahun 2025. pajak 2025 semuanya jadi satu website Cortex namanya. Tadi udah dijelasin nih, jadi kita kewajibannya ada 3 tahapan ya kawan pajak. Ada tahap persiapan, ada tahapan pelaporan, dan ada tahapan untuk penyetoran dulu ya, baru Penyetoran. pelaporan. Nah, kalau sudah pelaporan ini berarti udah selesai ya kewajibannya ya, Kak ya? Sudah selesai. Itu Saya sampai baik. Nah, SPT mungkin kayak. mungkin terkait dengan pelaporan nih, sebenarnya WP ini kewajibannya untuk pelaporannya apa aja sih, Kak? Atau untuk SPT apa aja nih, Kak? Boleh dijelasin mungkin? Iya, ya jadi ini mengulang kembali. Jadi jangan sampai bendahara itu di message-nya cukup melaporkan saja, membayarkan saja, menyetor saja, sudah itu selesai. Padahal ada kewajiban berikutnya itu pada saat SPT harus dilaporkan. Nah, jenis SPT yang dilaporkan khusus untuk bendahara instansi pemerintah itu sebenarnya dikelompokkan dalam 3 SPT ya, kelompokkan 3. Iya. Yang pertama SPT Kelompok besar. PPN pemungut, kemudian SPT PPH 21, dan selain PPH selain 21 dan PPN ini ada namanya SPT unifikasi. Jadi cukup yang 3 ini saja kalau kewajibannya bendahara instansi pemerintah. Seperti itu sih Kak Afni dan Oke, kawan pajak. baik. 3 ya Kak ya. Ada 3. PPN, PPN pasal 21 dan dan selain yang 2 ini. selain yang 2 ini ya Masuk PPH semua. SPT unifikasi Berarti semuanya. masuk apa itu pasal 22, Pasal misalnya, 22, kasus 23, pasal 4 ayat 2. ada pasal 15, Pasal yang 15 jarang, juga tapi jarang. jarang digunakan, tapi ya yang bagi yang sering dipakai itu 2223 dan pasal 4 ayat
dua kayaknya Iya, final. betul. Oke. Untuk kawan pajak, sebelum kita lanjut, mungkin bagi kawan-kawan pajak yang ingin menanyakan terkait seputar materi kita yang sudah kita bahas dari tadi ini, bisa silahkan komen di kolom untuk pertanyaannya kawan pajak. Nah, baik, kita lanjut lagi yang terkait tadi kan sudah dibahas SPT-nya ada 3. Nah, mungkin untuk kali ini daripada nanti kepanjangan kita bahasnya, kita mungkin fokus ke satu SPT dulu yang terkait dengan SPT unifikasi. Nah, untuk mungkin yang PPN atau PPN 21 kita bisa di Sesi live berikutnya. selanjutnya. Iya, iya. Nah, sekarang lanjut nih, kan kita tadi sudah tahu nih tentang dasar-dasarnya nih. Nah, kita masuk nih ke intinya, ke aplikasinya nih. Ya. Nah, pertama itu kan dijelasin bahwa secara umum aplikasi Kortex itu seperti apa sih Kak? Nah, terus kemudian bagaimana cara aksesnya? Mungkin bisa dijelasin ke ke kawan-kawan pajak nih terkait login ke aplikasinya nih terutama. Boleh? Kalau yang perlu diketahui kan sebenarnya kalau manfaatnya ya, yang bagusnya itu dari Kortex itu yang pertama dia itu aplikasi yang berbasis website ya, Kak Afni ya. Jadi kawan pajak itu tidak perlu menginstal aplikasi apapun betul, ya, dia tinggal ada browser gitu. ada browsernya, jadi bisa di komputer mana saja ya, karena betul tidak juga. karena Bisa tidak harus pindah ini kayak dulu kan harus pindah-pindah ya. Nah, kalau yang kedua dia datanya itu relatif aman ya, Iya. karena tersimpan dalam satu server yang terpusat. Nah, beda kemudian kalau kita install di laptopnya ya, kena hilang, virus misalnya betul. hilang ya hilang juga data kita. Nah, kali ini alhamdulillah ya, jadi Betul. tersimpannya di server terpusat. Betul. Kemudian yang ketiga dia bisa diakses di mana saja, kapan saja. Kapan saja, Kak, ya. Yang penting ada koneksi internet. Wah. Itu harus ada itu. Iya. Kalau tidak ada koneksi internet juga Mungkin nggak bisa. mirip-mirip ini ya Kak, kalau nggak salah DJP online kan dulu DJP online Ya, biasanya. betul. betul. Ya. Kayaknya teman-teman bendahara ini sudah lebih familiar ya dengan aplikasi kita yang terakhir kemarin DJP online. Iya. Sebenarnya Kortex Mereka ini- sebenarnya sudah mahir Iya, ya, sudah mulai mahir mulai mahir dengan DJP online. Dan kita Kalau harus tahun ini kita harus move bergerak on. move on. Ada aplikasi yang seharusnya lebih baik lagi terintegrasi semua. Insya Allah lebih baik lagi. Dan dia berbasis website juga. Nah, kalau teman-teman yang sudah tahu DJP online kemarin, Kortex ini mirip-mirip, dia website juga, harus punya akun juga, cuman ada sedikit perbedaan di sistem loginnya, gitu. Nah, kalau dulu di DJP online orang pribadi punya punya NPWP sendiri, bisa Ya. bikin akun sendiri. Instansi pemerintahnya, misalnya dinas A, dia ada NPWP, itu bisa bikin akun khusus untuk dinasnya. Nah, sejak Kortex dirubah, kita diperkenalkan ada namanya konsep impersonate. Impersonate. Ya, impersonate itu gimana tuh impersonate? Nah, jadi ceritanya khusus untuk wajib pajak instansi pemerintah dan wajib pajak badan. Nah, itu pasti ditunjuk ada satu sebagai penanggung jawab utama. Orang pribadi dong pasti penanggung jawab utamanya, yang kita sebut dengan istilah PIC. Nah, untuk mengakses nanti akun Kortex badannya atau instansi pemerintahnya, itu cukup login dengan menggunakan nick si PIC-nya tadi, si penanggung jawab, gitu kan. Ya. Jadi kalau misalnya ada dinas A nih mau buat akun Kortex, sebenarnya yang perlu dipastikan dulu siapa PIC-nya, Penanggung penanggung jawabnya. jawab utamanya. Itu bisa bertanya langsung ke kita atau via WA Center juga mungkin bisa kayak dicek. Nah, kalau misalnya sudah berubah, itu bisa mengajukan perubahan data. Karena sangat ngaruh Kak, ini harus PIC-nya nanti yang login, baru kemudian bisa mengakses akun dinasnya. Gitu. Oke, berarti untuk aplikasi akun Kortex ini apakah cukup dengan mengaktifasi akun pribadi bendaharanya Kak? Iya betul sekali. Apalagi kan sejak Kortex ini yang kita gunakan sebagai NPWP itu langsung adalah NIK, nomor induk kependudukan. Nah, NIK-nya. Tapi sebenarnya tidak dibatasi juga apabila NPWP instansi pemerintahnya yang lama itu kita daftarkan juga akun Kortex boleh. Ya bisa. Bisa. Kalau bisanya bisa, tapi aksesnya nanti terbatas. Dia tidak bisa mensubmit bukti potong, dia tidak bisa Bisa buat bukti potong, dia bisa tanda tangan bukti potong, dan bisa. Karena harus orangnya ya, personnya. Orangnya, yang namanya bertanda tangan kan orang yang bukan kantornya. ya. Makanya ada konsep impersonate begini. Gitu. Baik, wah udah jelas sekali nih kayaknya terkait dengan
tata cara untuk login ke akun Cortex-nya. Nah, kita lanjut nih ya Kak, untuk terkait dengan tata cara penggunaan aplikasi Cortex-nya, khususnya untuk SPT unifikasi. Nah, tadi udah dijelasin nih, ada 3 tahap, itu persiapan, ada tahapan penyetoran dan pelaporan. Nah, tahapan persiapan itu kita mulai mungkin dari tahap persiapan dulu ya. Nah, boleh dijelasin sedikit mungkin terkait tahap persiapan tadi ya? Kita perlu ini tidak sih? Ya, sampaikan cara aktivasi akun. Jadi misalnya ini orang pribadi, nah itu kira-kira dia butuhkan apa saja untuk bisa login ke Cortex-nya. Nah, kita belum sampai lagi. Jadi kalau untuk aktivasi akun, kawan-kawan pajak sekalian, kawan pajak cuman butuh nick-nya saja. Jadi kalau Cortex itu websitenya kita dari tadi Cortex tapi belum tahu alamatnya. Alamatnya itu Cortex CORETAX DJP Cortex DJP .pajak.go.id, itu alamatnya kawan-kawan pajak. Nah, kalau sudah terbuka di halaman awal, silahkan klik yang paling bawah, ada link aktivasi akun wajib pajak. Nah, setelah klik itu nanti masukkan nomor KTP, kemudian di bagian bawah silahkan diinput alamat email dan nomor HP yang aktif. Yang aktif yang terdaftar di data sistem DJP. Gitu. Jadi kalau misalnya lupa, oh ini tinggalnya ada penandanya kok teman-teman. Kalau centang hijau, ya, kalau kita input email dan dia langsung centang hijau, berarti itu sudah betul emailnya valid. Ya. Kalau masih merah, itu silahkan dikonsultasikan ke kantor pajak. Berarti ya, sudah beda emailnya. Iya. Sebenarnya ada cara, kalau misalnya di WP ini kawan pajak ini sudah biasa akses di DJP online, bisa melewat menu lupa kata sandi ya, ya. Jadi lupa kata sandi itu tinggal memasukkan nicknya saja, kemudian verifikasinya itu bisa melalui 2 pilihan, boleh ke email atau ke nomor HP yang aktif. Yang penting bisa diakses nih email dan nomor HP-nya, salah satunya bisa. Seperti itu cara aktivasinya sih Kak Afni. Sebenarnya banyak tutorialnya cara aktivasi. Nanti ada verifikasi wajah juga. Jadi aman lah, relatif aman, datanya tidak bisa disalahgunakan. Soalnya ada verifikasi wajahnya. Oke, berarti nanti setelah ini kawan-kawan pajak segera aja ya untuk aktivasi akun Cortex-nya. Nah, lanjut lagi nih ke seperti yang tadi. Nah, kan itu tadi tahapannya ada 3. Nah, kita masuk mungkin untuk tahapan pertama dulu ya, yaitu persiapan. Mungkin boleh dijelaskan dulu untuk terkait persiapan. Tadi tahapan persiapan, tahapan penyetoran dan pelaporan pajak. Nah, persiapan ini sebenarnya meliputi bendahara melakukan penghitungan pajak dan merekam bukti potong. Sekali lagi, merekam bukti potong pajaknya. Nah, gitu. Tapi kalau untuk penghitungan itu sebenarnya sudah dimudahkan, karena ketika kita menginput bukti potong itu otomatis hitungannya dia secara otomatis akan menghitung, jadi tidak perlu repot-repot. Ya, tinggal masukkan kode objek pajaknya saja pada saat kita nanti sudah otomatis tarifnya kita masukkan, teknisnya nanti di belakang. Nah, yang perlu kita pahami yang tadi ketika kita bahas unifikasi itu artinya kita membahas jenis pajak pasal 22, 23, 4 ayat 2 dan pasal 15. Selain PPh 21 dan PPN. Oke, baik. Nah, mungkin lanjut lagi nih untuk pembuatan IBUPET sendiri nih, kita yang perlu dipersiapin nih sebelum kita membuat IBUPET itu apa aja sih? Ya, itu yang pertama harus disiapkan oleh bendaharanya adalah identitas rekanannya tentunya ya. Jadi kalau wajib pajak rekanannya ini adalah orang pribadi, cukup nik mungkin ya, nik. Tapi kalau misalnya badan, WP badan, berarti kan NPWP badannya dan segala macam. Ya, yang 16 digit karena Cortex itu menggunakan NPWP 16 digit. Kemudian ada disiapkan juga detail transaksinya, ya. Detail transaksinya. Detail transaksi, kemudian dokumen dasar transaksinya. Seperti karena itu di pembayaran misalnya. Ya, bukti pembayarannya mungkin ya. Karena ada data-data ini nanti dibutuhkan untuk mengisi form bukti potongnya. Jadi kalau tidak ada ini, Kak Afni agak sulit untuk buat bukti potongnya. Jadi itu dipersiapin dulu ya kawan pajak sebelum kita membuat IBUPET. Nah, terus lanjut lagi, itu sebenarnya manfaat atau fungsi kita untuk membuat atau merekam bukti potong di Cortex itu apa sih Kak? Ya, tentu saja ada manfaatnya ya, baik dari
pihak si yang dipotong maupun pihak yang memotong. Betul, Ya, betul, jadi betul. Ada dari dua sisi sisi, ya. jadi dari sisi yang dipotong rekanannya itu manfaatnya adalah karena tentu saja ada transparansi atas pemotongan PPh. Jadi dia bisa tahu, oh PPh saya dipotong sekian. Nah, kemudian nanti itu bisa dijadikan sebagai kredit pajaknya di SPT tahunannya. Jadi bukti potong itu bisa digunakan oleh rekanan, itu manfaatnya ya bagi ya, dari sisi rekanannya atau pihak yang dipotong. Kemudian bagi pihak yang potong atau bagi bendahara sendiri, itu data bukti potong tadi ini kan akan otomatis terisi dalam SPT atau kita biasa istilahkan pre-populated ya. Jadi itu akan memudahkan wajib pajak bendahara nanti untuk melaporkan SPT masanya di Cortex. Seperti itu kami. Jadi manfaatnya dari dua sisi. Dari dua sisi. Pihak yang dipotong dan pihak yang memotong. Oke, berarti memang sangat perlu ya untuk membuat Betul bukti sekali. potong ya. Iya. Berarti untuk selanjutnya nih, sekarang bisa dijelaskan untuk langkah-langkah perekaman bukti potongnya? Langkah-langkah perekaman bukti potong. Itu seperti apa, Kak? Iya. Nah, jadi intinya bendahara instansi pemerintah ini setiap ada transaksi pembelian baik itu barang atau jasa, pastikan dipilah-pilah dulu. Betul. Oh, ini masuk jenis pajak apa nih? Iya. PPNK, Dua pasal kah? 21 kah? Iya. Atau 22, 23 Iya. gitu. Nah, kalau misalnya sudah tahu, oh ini pembelian barang, berarti masuk pasal 22. Iya. Harusnya sih bendahara, kawan-kawan pajak semua sudah paham lah ya, Iya. kalau yang jenis-jenis pajak. Oh ini jasa, berarti pasal 23. Nah, sekarang kalau sudah tahu seperti itu, langkah selanjutnya apa? Nah, silahkan login ke akun Cortex-nya. Iya. Login ke akun Cortex, kemudian kan ketika baru pertama kali login, yang terbuka adalah Akun pribadi pribadinya. dulu. Iya betul, akun pribadi dulu. Jangan lupa dipindahkan ke akun dinasnya. Ya, Atau seperti akun tadi instansi ya, pemerintah. ini Seperti tadi tadi. lupa di Iya. tadi Kak Ocha sudah sampaikan mengenai konsep impersonate. Impersonate, Jadi betul. kawan pajak ketika login di Cortex Iya. itu kan yang muncul pertama kali namanya si Iya, akun pribadi. sesuai akun pribadinya si bendahara ya Kak Ocha ya. Iya. Kalau dia sudah jadi PIC, Iya. seharusnya di bawahnya itu muncul di sebelah kanan kalau nggak salah ya, Kanan sebelah atas. kanan Iya. atas. Ada tulisan namanya. Iya, ada kawan namanya pajak. kawan pajak di situ yang Harus sebagai diklik. bendahara itu harus diklik. Nah, nanti kalau memang sudah jadi PIC itu akan kelihatan akun utamanya itu adalah akun pribadinya bendahara dan di bawahnya itu ada akun wajib pajak. Nah, di akun wajib pajak inilah nanti muncul akun instansi pemerintahnya. Itu Iya. bisa dipilih. Jadi jangan lupa untuk impersonate-nya. Jangan lupa Jadi, untuk personate. login pakai akun pribadi bendahara, kemudian di impersonate ke dipindahkan akunnya ya ke akun instansi pemerintahnya. Betul. Nah, Nah, sekarang kalau sudah impersonate ya, Kak sekarang Ocha, posisinya kita sudah buka akunnya instansi pemerintah Iya. misalnya. Nah, silahkan masuk ke menu e-bukpot, elektronik bukti potong. Wah. Kita klik, kemudian di situ banyak pilihannya. Karena kita tadi mengenal ada beberapa jenis pajak, Iya. cuman khusus yang unifikasi, kawan pajak silahkan pilih yang paling atas, BPPU namanya. BPPU. Bukti potong pungut unifikasi. Setelah klik BPPU nanti muncul halamannya. Di sebelah kiri dia ada sub menu, misalnya konsep, konsep belum terbit ya. konsep dilapor ya belum Konsep terbit, terbit, kemudian telah terbit, telah Telah terbit. tidak valid, Tidak valid. paling ya. bawah. Nah, yang pertama kali muncul itu adalah yang masih berupa konsep atau draft. ya Nanti di bagian atas ada tombol Create e-bukpot. e-bukpot. Iya. Nah, silahkan klik itu untuk merekam transaksi. Nah, setelah diklik, nanti muncul halamannya, halaman formulir perekamannya. Nah, itu silahkan diisi sesuai yang diminta formulir. Misalnya dia masa pajaknya, masa pajak bulan berapa, Ya. transaksi. Ini juga kadang dipertanyakan. Yang kita pilih itu bulan apanya Kak, masa pajaknya. Yang kawan-kawan pilih untuk unifikasi itu bulan cairnya. Kapan dia dibayarkan ke rekanan uangnya. Betul. Itu masa pajak. Berikutnya ada identitas Ya, seperti dijelaskan nah, tadi. harus ada identitas. NIK atau NPWP untuk wajib pajak Badan. badan. Kemudian setelah itu di bagian berikutnya ada fasilitas perpajakan. Ketika rekanannya ada fasilitas, ada surat keterangannya, itu bisa dipilih dengan fasilitas. Tapi kalau transaksinya normal, pilih saja tanpa fasilitas. Nah, setelah itu baru kita pilih jenis objek pajaknya. Nah, inilah nanti yang akan menentukan Dia PPh 22, 23 atau pasal 4 ayat 2 atau
Jadi dia di satu formulir, sama persis formulirnya untuk 22, 23. Mungkin yang perlu jadi catatan, misalnya untuk pasal 22 itu cuma satu pilihannya. Apa itu? Pemungutan oleh bendaharawan. Jadi itu saja. Kalau untuk belanja barang cuma satu pilihannya, pemungutan oleh bendaharawan. Jasa yang agak banyak. Ya, kalau yang jasa atau sewa itu disesuaikan dengan jenis jasanya. Gitu. Setelah pilih itu, nah nanti otomatis dia muncul. Oh, ini pasal berapa? Di bagian bawah yang perlu diisi lagi dasar pengenaan pajaknya. Jadi bukan jumlah pajaknya yang diinput, dasar pengenaan pajaknya. Nah, biasanya itu harga barang atau jasa tapi di luar PPN. Ya. Nanti berapa pajak yang harus dipotong atau dipungut itu otomatis terhitung. Ya, tidak perlu lagi menghitung sendiri. Iya, tidak perlu lagi. Sudah otomatis. Mungkin kendalanya karena teman-teman instansi pemerintah ini kan beberapa ada yang punya aplikasi sendiri, aplikasi kas, termasuk buku pembantu pajaknya ada. Dan biasanya sudah direkam duluan di sana, Kak. Ada nilai pajaknya. Yang perlu kawan-kawan pajak pastikan nilai yang muncul di e-Bupot Cortex dan yang di aplikasi sendiri itu sudah sama. Ya, jangan sampai beda. Nanti ngaruh di penyetoran pajaknya. Di bagian terakhir nanti kita input apa dokumen dasar ininya, dasar transaksinya. Bisa kwitansi kah, bukti pembayaran, atau faktur juga bisa. Termasuk input tanggal dokumennya, tanggal berapa. Nah, setelah lengkap semua pengisiannya, di bawah ada tombol submit. Submit selesai, dia kembali ke halaman awal. Cuman setelah disubmit itu baru langkah awal. Dia masih berupa draft nanti. Jadi ada tabel di dalamnya ada, oh ini draftnya. Masih bisa dirubah kalau mau dirubah. Sempat ada yang keliru bisa diedit. Nah, cuman kalau sudah mau diterbitkan, itu silahkan ada kolom centangan di sebelah kiri. Silahkan dicentang, kemudian klik di bagian atas ada tombol terbitkan. Setelah terbitkan muncul halaman penandatangan. Nah, silahkan dimasukkan paspresnya. Paspresnya juga nanti ada, kawan-kawan bisa cari di YouTube cara mendaftarkan untuk tanda tangan elektronik. Permintaan kode otorisasi. Permintaan kode otorisasi istilahnya. Kalau sudah terbit, nah nanti sudah selesai berarti kewajiban pembuatan bukti potongnya. Untuk bukti potongnya. Bukti potongnya sudah selesai. Itu tahap pertamanya. Wah, sepertinya udah lengkap banget ya penjelasan dari Kak Ochen dan Kak Jum. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih, di kolom komentar sudah ada pertanyaan nih Kak. Dari Kak Elsievonea. Saya mau bertanya masalah PPh 23, apakah dikenakan PPN ketika kena PPh 23? Dikenakan PPN ketika kena PPh 23. Iya. PPh 23 biasanya itu terkait, langsung dijawab ini boleh? Boleh, silakan Kak. Boleh, silakan. Boleh. PPh 23 biasanya kita bicara soal sewa dan jasa. Jawabannya adalah bisa kena, bisa iya. Tergantung, karena jasa sebenarnya ada yang jasa kena pajak juga, JKP, PPN. Dan berlaku sama persis ketentuannya dengan PPh 22. Kalau dia di atas 2 juta baru ada kewajiban pemotongan PPN ya, pemungutan PPN gitu. Kalau jasanya masih di bawah 2 juta, nah itu tidak ada PPN-nya. Cuman pastikan lagi jasanya memang termasuk jasa yang kena pajak. Gitu. Ada pembahasan lain lah soal jasa-jasa apa saja yang termasuk JKP, jasa kena pajak. Oke, nanti mungkin sudah cukup jelas ya kawan pajak. Mungkin kita lanjut dulu untuk pembahasan kita. Nah, berarti tadi udah dijelasin nih terkait dengan tata cara perekaman untuk bukti potongnya. Nah, selanjutnya untuk teknis penyetorannya nih. Nah, yang banyak yang jadi pertanyaan kawan-kawan pajak instansi pemerintah juga nih. Nah, itu gimana sih teknis penyetorannya untuk yang sudah dipotong tadi, Kak? Ya, bisa melalui 2 ya Kak ya. Pilihannya ada 2. Kalau idealnya itu kan kita buat billingnya itu pada saat lapor SPT, ya. Iya, jadi setelah kawan pajak bendahara ini membuat bukti potong dalam 1 bulan itu bikin draftnya, nanti lapor SPT pada saat klik bayar dan lapor itu akan terbentuk
kode billingnya secara otomatis, dan itu terbentuknya satu saja untuk semua jenis transaksi. Nah, karena kita bahasnya SPT unifikasi, berarti kan ini ada 22, 23, nanti akan gabung semua di situ, di satu SPT itu. Oh, jadi satu billing. Ya, jadi satu billing Untuk satu saja bulan. untuk 1 bulan. Itu yang pertama. Idealnya memang terbentuknya kode billing itu melalui SPT. Lapor dulu terus ada billingnya. Lapor gitu dulu, ya? nah betul Kak Ocha. Jadi lapor dulu, kemudian terbentuk billingnya, nanti dibayarkan. Nanti setelah dibayar akan berpindah dari SPT draft SPT ke SPT dilaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah biasanya ini karena ini juga yang jadi pemasangan pada teman-teman bendahara yang biasanya mereka sampaikan bahwa mereka itu ternyata butuh billing untuk setiap jenis transaksinya. Jadi kalau lewat SPT kan hanya satu billing yang terbentuk. Nah, mereka butuh billing di setiap transaksi. Makanya ketika kawan pajak ini mau seperti itu, mau masing-masing transaksi ini ada kode billingnya, berarti boleh melalui deposit, ya aku billing deposit ya. Oh, billing. ada istilahnya billing. Ya, deposit. jadi billing deposit Kak Afni ya, kawan pajak. Jadi dari billing deposit ini nanti bisa dibuat billingnya kemudian disetorkan, tapi nanti jangan lupa bahwa kode billing deposit ini dia belum berpindah. Kita belum tahu ya dia Iya. jenis pajak apa sebenarnya. Betul, dan karena dia itu kayak masih di deposit kita kayak menyimpan saldo di akun Cortex kita gitu. Kita Jadi cuma nanti mengisi kantong saja mengisi saja. Mengisi saldo. Nanti dia jelas bahwa dia masuk di SPT di PPh 22 atau 23 itu pada saat kita gunakan billing deposit ini untuk melaporkan SPT unifikasinya. Seperti itu kawan pajak. Jadi ada dua mereka bikin billingnya bisa lewat dua cara itu sih Kak Afni ya. Oke. Jadi berarti mau dia dibayar pakai melalui pelaporan atau dia mau dibayar pakai billing deposit, itu berarti tetap wajib ya bikin bukti potong Kak? Iya, betul. tetap. Tetap wajib. Justru karena kita tidak akan bisa melapor SPT kalau bukti potongnya tidak direkam dulu. Iya. Seolah-olah gini, pembayarannya nanti itu tidak ada rumahnya. Ada pembayaran tapi kita tidak tahu ini sebenarnya mau bayar apa. Betul. Jadi kalau kita lihat dari sisi aplikasi ya, makanya kita rekam bukti potong biar tahu oh ini tagihannya atas bukti potong ini loh yang harus dilunasi. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, kawan pajak, ini kita tadi sudah bahas nih. Yang pertama kita sudah bahas terkait persiapannya, terus tadi barusan kita bahas terkait dengan penyetorannya. Nah, terus untuk tahapan terakhirnya adalah tahapan pelaporan. Nah, Ya. boleh mungkin dibahas sedikit Kak terkait dengan tata cara pelaporan untuk SPT masa verifikasi. Ya kalau melapornya kan nanti kita bikin dulu ya bukti potongnya. Jadi bukti jadi potong ya, dibuat dalam 1 bulan itu jadi transaksi selama 1 Di bulan. berjalan gitu misalnya Betul. kayak Contoh misalnya Ya, Agustus ya. ya, Agustus contoh. Contoh bulan Agustus itu kita sekarang di September. Boleh. Di bulan berjalan ini September. Jadi kawan pajak yang profesinya sebagai bendahara, semua transaksi yang terjadi di bulan September ini kawan pajak buat bukti potongnya. Nah setelah rampung bukti potongnya itu nanti akan kan terpopulated ya, nanti masuk Iya. ke SPT. Masuk Kita bikin draftnya seperti tadi dijelaskan oleh Kak Ocha, bikin Iya. draft SPT-nya. Itu nanti tinggal kita ngecek saja bukti potong yang tadi sudah kita buat itu apakah sudah masuk ke draft SPT ini atau belum. Nanti kalau sudah masuk kan kita tinggal laporkan tadi nanti akan terbentuk kode billing, atau kalau sudah dibayar berarti nanti akan dijelaskan oleh Kak Ocha. Nah, tapi ini harus diingat juga bahwa tanggal pelaporannya itu maksimal adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya untuk masa September, paling lambat kawan pajak laporkan itu di tanggal 20 Oktober ya. 20 Oktober supaya tidak terlambat ke admin. Kalau terlambat nanti ada konsekuensi, ada terkena sanksi administrasi. Berarti gitu alurnya Kak ya. Di bulan berjalan, setiap ada transaksi kita bisa langsung merekam bukti potongnya. Iya. Terus kalau mau setornya pakai deposit, sekalian langsung dibikin depositnya. Iya, bisa, ya betul. Bukti potong jadi, langsung setor deposit. Iya bisa dengan mekanisme iya. billing deposit tadi ya. Misalnya kita pakai deposit. Terus tanggal berikutnya ada lagi, rekam lagi bukti Rekam potongnya. lagi. Jadi bikin lagi billing Iya kalau mau depositnya. bikin satu-satu ya, iya. Betul. Nah, Betul. nanti setelah selesai 1 bulan, di awal bulan berikutnya baru kita rekap. Iya. Bukan ya? Nah, Itu direkap. direkapnya di SPT.
Yes. Tapi karena tadi dibayarnya pakai billing deposit, berarti kan nanti pelaporannya harus memilih billing deposit, pemindah bukuan deposit. Tidak usah lagi bikin kode billing baru karena sudah dibayar sebelumnya. Kalau cara seperti yang disampaikan Kak Ocang itu, ya setiap jenis transaksi dibuat bukti potong kemudian dibayar pakai billing deposit. Di SPT nanti ya tinggal melakukan pemindah bukuan deposit, tidak perlu lagi buat kode billing baru. Nanti dibayar lagi ke aku. Nanti Double dong bayarnya. Waduh. Nah, itu. PST lagi. Wah. Oh, itu akan dibahas berikutnya. Oke. Baik, wah udah lengkap banget nih kayaknya tadi untuk pembahasannya. Mungkin kita resume lagi nih tadi terkait pembahasannya. Tadi kita pertama informasi untuk wajib pajak bahwa untuk mulai dengan 1 Januari 2025 kita sudah menggunakan aplikasi yang bernama Cortex. Jadi untuk teman-teman kawan-kawan pajak semua itu wajib melakukan yang namanya aktivasi akun pribadi, terutama untuk kawan-kawan bendahara nih wajib untuk segera diaktifasi akunnya. Yang kedua kita ngebahas terkait dengan kewajiban perpajakan. Nah ternyata untuk kawan-kawan pajak bendahara instansi pemerintah itu kewajibannya ada 3, yaitu yang pertama itu persiapan, yaitu dengan menghitung dan membuat bukti potong. Yang kedua ada terkait dengan penyetoran, yang dibagi 2 lagi, yaitu pembayaran atau penyetoran melalui deposit dan melalui pelaporan. Nah terus yang terakhir itu adalah terkait dengan pelaporan SPT. Nah tadi sudah disebutkan juga lagi bahwa SPT itu ada SPT masa PPN, ada SPT masa 21 dan SPT masa unifikasi. Ada 3 lah nanti. Kita bahas hari ini baru unifikasi. Ya betul. Nah mungkin untuk kawan-kawan pajak bisa ada yang mau ditanyakan, silakan untuk komen di kolom komen kita di live Instagram kali ini. Jadi yang tadi 3 tahap sebenarnya antara yang tahap kedua dan ketiga itu yang penyetoran dan pelaporan, itu sebenarnya bisa kita tukar bolak-balik dia, tergantung penyetorannya mau pakai metode apa tadi kayak. Kalau misalnya kita mau melapor dulu, itu bisa kita submit dulu pelaporannya, baru kemudian billingnya terbit. Billingnya nanti yang mengakumulasikan total dari bukti potong yang kita sudah rekam. Nah, tapi kalau kita mau setornya dulu, berarti setornya pakai billing deposit. Nah, kita ulangi lagi biar lebih jelas. Billing deposit, jadi ketika nanti kawan pajak mensubmit SPT-nya, adalah masuk pemula SPT, terus buat draft, pilih masanya, kemudian dibuka, nanti sudah muncul semua data bukti potongnya di situ. Di bagian bawah nanti ketika kawan pajak klik tombol lapor dan bayar, itu secara otomatis sistemnya akan membaca apakah misalnya kurang bayarnya 10 juta di SPT bulan September ini, nanti sistemnya baca apakah ada saldo deposit yang mencukupi untuk bulan itu. Ketika ada, nanti akan ada muncul pilihan untuk pelunasannya, mau pakai saldo deposit yang kita sudah bayar sebelumnya atau terbitkan billing baru. Itu tadi yang dibahas sama Kak Jumi. Jangan sampai pilih billing baru sementara kita sudah pernah ada pembayaran melalui deposit. Billing deposit. Jadi intinya kawan-kawan pajak yang masih ada surat himbauannya misalnya dari AR, yang silahkan dikumpulkan transaksi-transaksinya, kemudian dicoba rekam dulu bukti potongnya per bulan gitu. Jadi di SPT nanti baru kita pertemukan pembayaran depositnya dengan bukti potongnya. Gitu. Nah, mungkin ada lagi tidak pertanyaan? Oh sudah tidak ada, sepertinya mungkin kita akhiri dulu ya sampai saat ini. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kami seluruh tim yang bertugas pada hari ini mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Dan sampai ketemu di live IG selanjutnya. Selamat sore kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami akan dengan senang hati menerima Bapak Ibu Bendahara di helpdesk buat berkonsultasi. Mungkin bisa ketemu kita di helpdesk ya. Oke. Buat konsultasi lebih teknisnya. Oke. Terima kasih. Kawan pajak.